Jujur dalam iman itu merupakan puncak tertinggi dari kejujuran. Jangan hanya bicara tentang kejujuran dalam perkataan. Banyak orang hanya ingin sukses dalam bisnisnya. Dia jujur karena dia termotivasi dengan sebuah kata-kata berbisnis yang sukses. Tidak akan kamu sukses sampai kamu dapat kepercayaan, dan kepercayaan itu tidak akan kamu dapatkan sampai kamu mendapatkan kejujuran. Dan mereka jujur, tapi bukan dalam iman. Jujurnya dalam masalah muamalah dan interaksi finansial. Tapi ketika dia di hadapan Allah, dia tidak pernah jujur dalam imannya. Inilah yang kita khawatirkan. Jujur perkataan, tapi tidak jujur dalam keimanan. Kalau sudah bicara tentang jujur dalam keimanan, tidak ada contoh terbaik dalam masalah ini kecuali adalah 3 sahabat yang pernah tidak mengikuti perang Tabuk. Ka'ab bin Malik, Murarah, lalu kemudian Hilal bin Umayyah. 3 sahabat besar ini tidak mengikuti perang Tabuk. Ketika satu persatu orang munafik memberikan alasan-alasan terindah dengan narasi-narasi yang dibuat oleh mereka supaya tidak mengundang kemarahan Rasulullah ketika mereka tidak mengikuti perang Tabuk, 3 sahabat ini justru berkata jujur dalam hati mereka. Mereka tahu kalau mereka membuat kedustaan ketika mereka berdebat dengan Rasulullah, pastilah kalau Rasulullah tidak tahu, pastilah Allah yang akan murka. 3 orang ini jujur mengatakan kepada Nabi, kami tidak ada udzur apapun sampai meninggalkan perang Tabuk ya Rasulullah. Kejujuran itu akhirnya diuji oleh Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian Rasulullah SAW menguji 3 sahabat ini. Diisolasi, tidak boleh diajak ngobrol, tidak boleh diajak interaksi selama 30 hari. Dan kondisinya itu semakin berat, sampai kemudian mereka betul-betul merasa dunia itu terasa sempit dan terasa sesak ketika mereka tidak diajak ngobrol. Hatta Rasulullah tidak berbicara dengan mereka. Itulah yang disampaikan oleh Ka'ab bin Malik. Setelah 1 bulan, turun lagi kemudian perintah dari Rasulullah supaya istrinya, para 3 sahabat ini diperintahkan untuk meninggalkan suami mereka. Bertambah sesak. Bagaimana mereka mendapati manusia sudah meninggalkan mereka, hatta Rasulullah pun tidak berbicara dengan mereka, datang sebuah ujian kembali. Istrinya disuruh meninggalkan mereka. Dan mereka pun akhirnya istri-istri itu meninggalkan suami-suami mereka ketika suami mereka dihukum oleh Allah dan Rasulnya. Sampai akhirnya wahyu tidak turun sepanjang itu. Selama hampir 50 hari tidak turun wahyu. Padahal para sahabat begitu merindukan turunnya wahyu untuk menjawab bagaimana posisi dan kondisi 3 sahabat yang mereka sudah jujur ketika mereka berkata tidak mengikuti perang Tabuk hanya karena tidak punya udzur, cuma karena kemalasan mereka. Tapi perhatikan, sempat datang surat dari salah satu raja kafir, Raja Ghassan, memberikan iming-iming menggiurkan kepada Ka'ab bin Malik supaya kabur ke kerajaannya dan akan dimuliakan. Dan tahukah kita apa yang dilakukan Ka'ab bin Malik? Ini fitnah. Dibakar surat tersebut. Karena kejujuran dia ketika telah mengaku bahwasanya dia tidak mengikuti perang Tabuk karena kelalaian dirinya. Apa yang terjadi? 3 pemuda ini setelah melewati masa 50 hari, jujur dalam iman. Mereka tahu tidak mungkin berbohong di hadapan Allah dan Rasulnya. Diterima taubatnya. Dicatat peristiwa mereka di dalam Al-Quran. Dan Allah memuji. Dan Allah telah menerima taubat 3 pemuda dari sahabat ini. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Jujur dalam iman itu besar pengaruhnya dalam kehidupan kita. Banyak sekali pebisnis yang jujur dalam perkataan. Jujur dalam transaksi. Tapi belum tentu dia jujur di tengah malam. Transaksi mendapatkan nilai 1, 2, 3 miliar profitnya dalam 1 hari. Tapi setelah itu dia akan booking pakai perempuan untuk melampiaskan syahwatnya. Dia akan mengambil khamr. Dia akan mengambil sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jujurnya dalam perkataan tidak menunjukkan jujurnya dia dalam keimanan, dalam hatinya. Jujur yang kedua yaitu adalah jujurnya kita di dalam perkataan. Tentunya walaupun tadi sering saya sampaikan jujurnya manusia dalam perkataan itu sangat-sangat terkait dengan jujurnya dia di dalam keimanan. Jujur dalam perkataan ini merupakan sesuatu yang besar. Jujur dalam perkataan ini merupakan sesuatu yang memiliki kedudukan dan posisi yang besar. Makanya yang membedakan antara lisannya orang yang beriman dan lisannya orang munafik terletak pada kekuatan lisannya. Terletak pada kekuatan bicaranya. Orang munafik selalu menghiasi perkataan-perkataan mereka dengan kedustaan. Dan ingat, orang munafik adalah orang yang paling mudah bersumpah atas nama Allah hanya untuk mendatangkan kedustaan supaya mereka diterima dalam setiap perkataan yang mereka sampaikan. Itulah orang munafik. Kejujuran mereka
membedakan mereka dengan orang yang beriman ketika orang beriman selalu memiliki kejujuran. Makanya kejujuran menjadi sebuah kaidah penting dalam kehidupan kita. Sampai kemudian kita jumpai di dalam kaidah ini, kita menjumpai para ulama sampai menyampaikan betapa pentingnya masalah kejujuran ini. Sampai-sampai kita mendapatkan Imam Syafi'i yang terkenal dengan kejujurannya berkata, sehingga kemudian Ibnu Ma'in, salah satu di antara muridnya Imam Syafi'i berkata, seandainya kejujuran diperbolehkan, maka wibawanya Imam Syafi'i yang akan menghalangi Imam Syafi'i untuk berdusta. Imam Auza'i, salah satu ulama besar dari kalangan tabi'in pun mengatakan, demi Allah, sekiranya ada penyeru langit yang mengatakan dusta itu halal, maka saya tetap tidak akan berdusta. Kenapa? Fitrah manusia ketika berada pada garis yang lurus tidak akan mungkin menjadikan dia itu berdusta dengan ucapannya. Makanya Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, adakah orang mukmin yang mereka pengecut? Rasulullah menjawab ada. Adakah orang mukmin itu yang mereka pelit? Rasulullah itu menjawab ada. Tapi ketika Rasulullah ditanya, adakah orang mukmin yang pendusta? Ya Rasulullah, Nabi menjawab, tidak ada orang mukmin yang mereka itu pendusta. Rasulullah, Masya Allah ya. Rasulullah masih memberikan space keimanan ketika ada orang yang beriman pelit. Rasulullah memberikan space dalam keimanan kalau ada orang yang beriman ketika mereka itu pengecut. Tapi Rasulullah tidak memberikan tempat dan space bagi orang mukmin ketika mereka itu berdusta. Makanya Masya Allah, kejujuran itu menjadi sebuah nilai universal dalam setiap agama. Kalau agama yang batil saja merespon kejujuran, apalagi agama yang hak di atas kehidupan manusia, yaitu adalah agama Islam. Makanya kejujuran itu selalu membawa kepada kebaikan. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya berkata, jujur itu merupakan perkara satu kaidah penting dalam kehidupan kita. Wa kunu ma'as-shadiqin. Bersamalah kamu dengan orang yang jujur. Jujur di dalam perkataan merupakan perkara yang menjadi fondasi dalam kehidupan interaksi yang baik ketika disertai dengan kejujuran. Sebaik apapun kita memberi, sebaik apapun kita memberikan hadiah, tapi kalau diselingi dengan kedustaan, betapa besarnya kekecewaan hati orang yang mendapatkan hadiah ketika mereka ternyata berbohong dan berdusta dan tidak ada kejujuran dalam perkataan mereka. Makanya betul kata Imam Auza'i tadi, perhatikan perkataan Imam Auza'i, kalaulah kejujuran itu diperbolehkan dan halal, maka tetap aku tidak akan mungkin berdusta. Karena sungguh besarnya kedudukan itu dalam kehidupan agama kita ketika Allah mengharamkan betul kedustaan dalam kehidupan ini. Inilah yang menjadikan kita memahami kejujuran dalam perkataan itu merupakan kaidah penting di dalam kehidupan agama. Mari perhatikan video ini. Ini dompetnya, Om. Namamu siapa? Budi, Om. Makasih ya Budi ya. Iya, Om. Video ini tampaknya sederhana, tapi luar biasa memberikan efek pada kehidupan kita tentang arti kejujuran. Kejujuran yang menjadikan kita akhirnya mengetahui tentang perkara luar biasa. Kejujuran inilah yang akhirnya mendapatkan kebaikan. Saya teringat kepada kisah dari seorang ulama Al-Bazzaz di dalam satu kitab Tabaqat Al-Hanabilah. Ada seorang ulama besar yang kemudian beliau pernah melakukan perjalanan haji dalam kondisi miskin.
dalam kondisi tidak punya apa-apa. Tapi beliau pada saat itu menemukan sekantong yang di dalamnya itu permata dan berlian yang luar biasa indah dan harganya sangat mahal. Perhatikan kejujuran dari seorang Imam Al-Bajjaj. Beliau kemudian akhirnya ketika menerima kantong itu, sempat terdengar suara bisikan setan untuk membawa kantong itu di tengah kesempitan finansial yang dia miliki. Tapi Masya Allah, dia membuat pengumuman untuk akan menyerahkan kembali kantong itu, dan lalu ada orang yang mengaku memiliki kantong tersebut. Orang itu dipanggil sama beliau, ditanya tentang bagaimana sifat kantongnya, apa yang ada di dalam kantong itu, dan ternyata jawaban dari orang tua tersebut persis sebagaimana kantong yang ditemukan oleh Al-Bajjaj. Dan tahukah kita, Masya Allah, apa yang terjadi setelah diserahkan kantong itu? Dia tidak menerima mau apapun hadiah. Dikasih hadiah beliau tolak. Sampai berlalulah waktu setelah pulang dari haji. Maka beliau melewati lautan, dan di dalam lautan itu tiba-tiba kapal yang beliau tumpangi itu karam. Dan ketika kapal yang beliau tumpangi itu adalah karam, maka beliau akhirnya terselamatkan di satu pulau. Di pulau yang tidak beliau tahu itu akhirnya beliau mencoba bertahan hidup. Lalu akhirnya mencoba untuk mendekat kepada penduduk di pulau tersebut. Akhirnya beliau mengajar dan lain sebagainya. Karena akhlaknya beliau ini sangat luar biasa bagus. Akhlaknya luar biasa mulia. Akhirnya orang-orang di kampung itu berkata, kamu harus menikah dengan salah satu putri terbaik di kampung kami. Akhirnya dia menerima tawaran tersebut. Dan wanita dan putri tersebut menerima ketika akan dinikahkan dengan Al-Bajjaj. Apa yang terjadi? Perempuan tersebut ketika sudah mau menikah, ketika akan dinikahkan, mengenakan satu kalung. Yang Al-Bajjaj itu tahu kalung tersebut dan kenal dengan kalung itu. Dia mencoba untuk mendekat kepada perempuan itu, yang membuat orang sempat kaget. Kamu tidak sopan. Baru saja mau nikah, sudah kemudian akan mendekati perempuan itu. Nanti. Lalu Al-Bajjaj berkata, jangan salahkan saya. Saya cuma ingin memastikan kalung yang dikenakan sama dia. Kenapa? Karena saya kenal sekali kalung itu. Itulah kalung yang saya pernah temukan ketika saya akan berangkat haji. Kenapa dia bisa memakai kalung itu? Lalu kemudian putri yang akan dinikahkan dengan dia berkata, ini kalung saya dapatkan dari bapak saya. Dan ternyata beliau kaget. Bagaimana tentang bapakmu? Siapa namanya? Sifat-sifat fisiknya kayak apa? Ketika diceritakan oleh wanita tersebut, kagetlah beliau. Ternyata itu adalah pemilik kantong yang dikembalikan Bajjaj ketika menemukan kantong itu. Dan kembali kepada dia. Tanpa terkurangi. Dia menikah dengan putri tersebut. Dan setelah putri tersebut kemudian meninggal, dia mendapatkan seluruh apa yang pernah dia dapatkan dulu. Ketika dikembalikan dengan kejujuran tanpa dikurangi sedikit pun. Allah mengembalikan kepada Al-Bajjaj dengan cara yang luar biasa. Dan itu ada dalam kitab Tabaqat Al-Hanabilah. Dan itu menjelaskan kepada kita. Kejujuran itu perkara besar dalam kehidupan agama. Jujur yang ketiga, jujur dalam tindakan dan perbuatan yang kurang lebih sama dengan jujur dalam setiap perkataan. Inilah yang akhirnya menjadikan kita memahami. Disinilah kita akhirnya paham. Fenomena April Mop, fenomena prank. Sesungguhnya itu merupakan perkara yang tampaknya membuat viewer datang. Tampaknya membuat orang itu berkerumun pada tayangan tersebut. Tapi sejatinya, tayangan tersebut tidak akan pernah diridhai oleh Allah. Kedustaan walaupun bercanda tidak akan pernah ringan di sisi Allah. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Imam Auza'i. Kalaulah ada penyeru langit yang berkata, dusta itu halal, tetap saya tidak akan mungkin berdusta karena tahu akibatnya. Semoga kita paham tentang kaidah 21. Kejujuran itu merupakan perkara besar. Wa kunu ma'as-shadiqin. Saatnya kita mengkaitkan dalam kehidupan kita. Jujurkah kita dalam iman? Jujurkah kita dalam perkataan? Dan jujurkah kita dalam perbuatan? Semoga kita termasuk orang-orang yang jujur dalam apapun yang terjadi. Jujur kepada istri, jujur kepada suami, jujur kepada anak. Kejujuran akan membawa ketenangan. Kedustaan akan membawa kegelisahan dan kegusaran. Itulah kaidah 21. Sekarang kita bahas kaidah 22.